Untuk membawa materi seminar Bapak sebagai teladan iman dalam keluarga. Jadi di slide yang kedua itu masih mirip ya. Jadi ini disampaikan di seminar Om Bapak Gereja Makuliat ya, Resapa Selatan 28 November. Nah, ada percakapan kita ini hanya 3 bagian utama. Pertama itu pendahuluan, isi ceramah, lalu penutup. Itu arahnya. Dan nanti kita berharap setelah saya menyampaikan kita bisa berdiskusi untuk mendalami jauh. Jadi kita pindah di slide yang berikut itu, kita bicara terkait dasar Alkitab dari percakapan kita hari ini. Jadi ada 3 fondasi utama menurut saya. Sebetulnya ada banyak, tapi saya hanya ambil 3 saja terkait keteladanan kaum bapa. Jadi orang Israel, kaum bapa Israel itu bertanggung jawab mengajarkan firman kepada anak dalam baik dia duduk, dia berjalan, berbaring, dan dia bangun. Dari penelitian para ahli dunia, bangsa yang paling pintar dan paling berpendidikan di dunia itu orang Israel. Karena dia punya Alkitab itu sekaligus dasar negara. Dan orang Israel sejak kecil itu sudah dididik untuk bagaimana bisa membaca. Jadi hampir 97% orang Israel itu berpendidikan tinggi. Paling rendah itu master, kebanyakan semua dokter orang Israel itu di seluruh dunia. Amerika sendiri kan, karena memang sistemnya dibangun dari agama. Agama adalah jiwa kehidupan mereka, dan itu juga pendidikan mereka. Jadi fondasi pertama itu kita lihat di Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Jadi Bapak sebagai pewaris iman. Jadi agama itu diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari seorang bapak duduk, dia ajar anak. Sambil berjalan, dia ajar anak. Berbaring pun, dan ketika dia bangun, dia ajar. Jadi nanti kita lihat lebih dalam satu-satu. Yang kedua itu kita lihat Efesus pasal 6 ayat 4. Bapak-bapak sebagai pembentuk karakter. Jadi pembentuk karakter itu dalam tradisi orang beriman Israel, dan juga itu dilanjutkan oleh Paulus, itu bertumpu pada kaum bapak. Memang ibu juga, tapi peran terbesar itu pada kaum bapa. Lalu di bagian ketiga, dasar yang ketiga itu Yosua 24 ayat 15, Bapak sebagai kompas rohani keluarga. Jadi kita lihat satu-satu bagaimana dasar Alkitab ini kita dalami. Jadi Ulangan pasal 6 ini memberi penegasan bahwa pewaris iman yang sesungguhnya itu kaum bapa. Tanggung jawab penuh. Makanya dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan juga agama Islam, karena punya rukun yang sama, bapak itu disebut imam dalam keluarga, ya, baik Kristen, Yahudi maupun Islam. Pembapak sebagai imam. Jadi Tuhan Allah memerintahkan Israel mengajarkan firman kepada anak-anak. Itu perintah dasar. Jadi dalam budaya Israel kuno, ayah menjadi guru rohani utama. Selain dari para rabi, tapi sesungguhnya seorang bapak adalah guru rohani. Jadi Tuhan Yesus waktu kecil itu dia punya guru rohani pertama Yusuf.
Jadi tukang kayu ya, itu guru utama. Artinya keteladanan iman bukan tugas dari para rabi atau pendeta, kalau kita analogikan dengan kehidupan di GBT ya. Bukan tugas ibu saja, ibu memang berperan, tetapi tugas utamanya terletak pada kaum bapak. Jadi bayangkan, ini ketika bapak-bapak mengabaikan ini, sebetulnya mengabaikan perintah Allah sendiri. Makanya saya taruh merah itu perintah Allah, ini perintah Allah. Ketika bapak-bapak mengabaikan pewarisan iman sedikit pun, itu berarti sudah mengabaikan perintah. Nah, beberapa teolog Kristen, misalnya Brueggemann, itu dia tekankan bahwa Ulangan 6 ini sebetulnya membentuk etos keluarga, etika perilaku keluarga. Jadi ayah atau bapak sebagai pendidik utama, pendidik rohani utama. Fredheim juga menjelaskan bahwa iman perjanjian lama itu diwariskan melalui everyday practice. Artinya praktek perilaku hidup sehari-hari itu diwariskan kepada anak-anak. Juga Bougainville menunjukkan bahwa anak-anak melihat ayahnya, terutama melihat ayahnya dalam praktik iman sederhana, dan itu akan berbentuk anak-anak sampai mereka dewasa. Jadi seorang Bapak Israel itu akan menentukan nasib anak-anak Israel saja. Jadi Bapak yang berkualitas akan menghasilkan anak yang berkualitas juga. Dan ini sudah mulai dari pendidikan iman sebagai agama mereka ya, Alkitab sekaligus undang-undang negara mereka juga. Dan itu ciri dari bangsa Israel. Di slide yang berikut, kalau begitu apa makna, apa artinya bagi kita kaum bapak di Martunia, Sapa Selatan? Jadi menurut saya makna yang pertama itu, kalau kita belajar misalnya dari 2 Korintus ya, pasal 3 ayat 3. Jadi kaum bapak ini menurut Paulus seperti surat Kristus, surat yang bisa dibaca, yang ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu tapi pada roh daging dan di dalam hati manusia. Nah, ini berarti tugas kaum bapak itu sebenarnya sederhana saja. Bagaimana ajak anak-anaknya berdoa. Betul. Dari kecil atau sampai dengan dia dewasa, itu harus anak-anak belajar dari bapaknya, bukan dari ibunya. Ibu bisa bantu, tapi itu sebenarnya tugas utama dari bapak, mengajarkan doa sederhana kepada anak-anak. Mengajar juga untuk mengucap syukur. Jadi membiasakan mengucap syukur sebelum makan. Dan anak-anak diajar itu sebetulnya bukan tugas ibu, tugas dari bapak. Lalu membaca ayat Alkitab sebelum tidur. Jadi bacakan bagi anak. Atau opa yang membacakan bagi cucunya. Kalau misalnya cucu tinggal ada opa ya opa, itu opa bertugas pada setiap ayat Alkitab sebelum itu. Nah itu yang kita lihat seperti yang Ulangan 6 bilang, dalam sebuah keadaan fungsi Bapak itu mengajarkan untuk orang dekat dengan Tuhan. Itu tugas mulia, perintah dari Tuhan Allah sendiri. Jadi keteladanan kecil ini, doa pendek, membaca Amsal sebelum tidur, mengucap syukur, itu dibuktikan dalam hal-hal yang nyata, yang praktis. Jadi kalau bapak-bapak sudah punya anak, tentu ada yang sudah pergi kuliah terpisah kan? Tapi kalau masih ada kesempatan dekat dengan cucu, tugas ini dijalankan.
Ketemu mereka, ajarkan mereka sesuatu yang menunjukkan mewariskan iman bagi anak-anak. Dan ini hal-hal yang sederhana ini lebih penting, lebih daripada kita nasihat, berkhotbah dan lain sebagainya. Tapi kita praktekkan langsung. Ajar dia berdoa bagaimana dan seterusnya. Di slide yang berikut kita pindah pada poin. Poin kedua itu bagian B, Bapak sebagai pembentuk karakter. Jadi Rasul Paulus sendiri dalam Efesus 6 itu menegur, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi Paulus tahu bahwa seorang bapak itu sangat kuat. Dia punya power, tetapi juga bisa melukai dengan kata-kata. Di sini Paulus bilang kalau begitu power yang kita miliki, tenaga, kekuatan itu justru untuk menunjukkan otoritas Tuhan untuk mendidik anak-anak. Daripada membangkitkan dia marah, lebih baik kita mendidik dia untuk menjadi baik. Wibawa yang kita miliki sebagai seorang bapak itu bisa diajarkan. Jadi keteladanan iman tercermin dari kesabaran ketika menghadapi anak-anak yang mungkin susah diatur. Tidak semua anak kita bisa diatur. Di sini kaum bapak harus berani, harus sabar juga. Keberanian juga untuk minta maaf kalau salah. Jadi banyak bapak-bapak yang kalau salah, ya namanya karena kita dianggap berwibawa, kita tidak mau mengakui salah. Padahal itu pikiran yang keliru. Kalau kita bersalah, kita harus rela untuk meminta maaf. Jadi disiplin diri yang penuh kasih, bukan kemarahan. Jadi kaum bapak itu cenderung emosional, ya, cenderung ya, karena ya, dibentuk juga oleh budaya kita, ya, budaya daerah dan lain sebagainya. Nah, beberapa ahli tafsir seperti Lincoln itu dia bilang bahwa di sini Rasul Paulus memperhalus budaya patriarki. Artinya budaya yang menempatkan laki-laki itu lebih tinggi di atas perempuan. Jadi dalam budaya patriarki laki-laki sangat dihormati. Tapi di sini Paulus menempatkan kalau begitu dengan wibawa yang tinggi, otoritas yang tinggi, ini bisa dipakai untuk sebagai pembina karakter. Kalau dia punya otoritas, kalau dia ngomong orang dengar, ada dia bapak tuh. Dibanding anak-anak lebih takut pada bapak daripada ibu, ya, karena wibawa, otoritas, power ya yang dimiliki itu. Jadi Paulus bilang kalau begitu pembina karakter, bukan penguasa rumah. Jadi kaum bapak itu bukan penguasa rumah, tapi pembina karakter. Jadi Miller juga misalnya dia tekankan bahwa ayah dalam Alkitab dipanggil menjadi figur relasi, bukan figur dominasi. Jadi figur relasi artinya penekanan pada relasi ya, yang setara seorang dengan yang lain, bukan relasi dominasi, atasan bawahan, bos anak buah dan lain sebagainya. Begitu juga yang ditekankan oleh Marx dan Dolahid itu ya, bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh ayah yang tegas tetapi penuh kasih memiliki resiliensi emosi lebih tinggi. Artinya ketahanan emosi berhadapan dalam situasi apapun dia lebih mampu bertahan. Jadi di sini keteladanan iman bukan tampil keras, tetapi memiliki emosi yang tertata, disiplin yang bersumber dari kasih. Jadi kemampuan kaum bapak untuk mengatasi emosinya, menerapkan
ini dalam kehidupan keluarga itu sangat penting. Nah, kalau kita lihat misalnya contoh dari Yosua, ya, Yosua 24 ayat 15. Di sini Bapak sebagai kompas rohani keluarga. Saya pakai kata kompas. Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumah. Ini janji Bapak Yosua ini. Ini bukan sekadar deklarasi iman pribadi, tapi komitmen seorang kepala keluarga untuk membawa rumahnya berjalan bersama. Bagaimana membawa keluarga untuk setia bersama. Jadi peneganan di sini kompas, ya, yang memberi arah. Saya pakai anak panah ini, ya, supaya dia lebih kuat, pesan yang mau disampaikan lebih kuat. Jadi keteladanan Bapak itu sama dengan kompas rohani keluarga. Jadi Bapak yang bisa memberi teladan sekaligus memberi arah bagi keluarganya, arah bagi anak-anaknya. Blog misalnya bilang begini, Yosua memberi model bagi kepala keluarga Israel, seorang pemimpin yang menuntun keluarga kepada kesetiaan kepada Allah. Boa, ya, Kenneth Boa menyoroti bahwa kepemimpinan rohani ayah bersifat direction setting, menentukan arah nilai yang akan dihidupi keluarga. Yosua sudah menentukan arah dari keluarga, bahwa keluarganya hidup dalam ibadah. Dia dan seisi rumah beribadah, itu sebagai patokan. Jadi pemimpin yang beribadah. Yosua pemimpin Israel, ya, yang hebat, yang menggantikan Musa. Musa pemimpin hebat, tapi tidak bisa masuk tanah Israel. Dia hanya tertoa di pinggir, ya, karena dosa. Tuhan suruh pukul batu supaya air keluar, sentuh saja batu itu supaya air keluar. Tapi Musa karena emosi, Israel selalu mengeluh, dia pukul keras-keras, dan itu bagi Tuhan pelanggaran iman. Makanya dia dilarang masuk, ya, ke tanah Kanaan, hanya Yosua. Nah, Yosua sudah menentukan bahwa sebagai pemimpin, sebagai seorang bapa Israel jadi panutan, arah yang mau dia tekankan. Dia sudah atur bahwa doa ibadah keluarga itu menentukan kebersihan dia sebagai pemimpin. Juga Miller bilang Yosua adalah memberikan tindakan publik seorang pemimpin rumah tangga yang berkomitmen secara spiritual. Pemimpin yang punya komitmen spiritual. Nah, makna bagi kita di Marturia Osaka Selatan ini apa? Ayah, bapak-bapak semua yang hadir ini adalah kompas rohani. Prioritas dalam kebiasaan ayah menentukan moral keluarga. Jadi moral keluarga kita ini, rumah tangga kita sebetulnya ditentukan oleh Bapak, dan itu ditentukan oleh Yosua. Kompas rohani. Nah, di slide yang berikut itu ada kaum bapak di situ, ada beberapa orang kaum bapak. Ini karena yang hadir tepat waktu tadi, ya. Jadi mereka yang dapat kesempatan saya foto tadi. Nah, kalau di bawah itu foto saya yang kaum bapak gereja Kota Baru. Kita menyanyi waktu itu di gereja. Saat-saat mungkin kita juga ramai-ramai kaum bapak Kota Baru dan Jamarus kita menyanyi bersama, menyanyi di gereja ini atau di Kota Baru. Kita latihan lagu bersama. Karena beberapa anggota jemaat Kota Baru ternyata jemaat di sini juga, ya. Iya.
Pak Remega, Pak Simbo juga ya, sering menyanyi juga di Kota Baru. Jadi kita persatuan dua jemaat ini kita tingkatkan. Jadi yang realitas hidup kaum Bapa di sana ini apa sebetulnya? Kalau kita mau jujur ya, ini bapak-bapak sering mengeluh. Jadi keluhan dari kaum Bapa itu karena tekanan ekonomi. Juga tidak percaya diri dalam hal rohani. Banyak kaum Bapa yang diminta oleh Bapak Pendeta untuk melayani, dan banyak menolak karena tidak ada rasa percaya diri. Takut dianggap lemah jika menunjukkan kasih. Jadi kita takut dianggap lemah. Kalau terlalu rajin nanti dianggap terlalu makan puji dan lain sebagainya. Lalu seringkali menyerahkan urusan rohani itu kepada istri. Jadi kalau misalnya acara ibadat di rumah tangga, tetangga di sebelah, biasa kaum Bapak bilang sudah, mama yang mewakili berdoa. Kalau ada ibadat ya di rumah tangga sebelah, biasa ibu-ibu yang kaum Bapak saja, karena dilandasikan urusan rohani itu biar mama saya saja ya, mama saja yang laksanakan. Jadi kalau ibadat kampung rumah tangga itu kebanyakan itu kaum ibu, karena memang dia sudah berdelegasi dari kaum Bapak tanpa sadar itu ya. Delegasi itu berlanjut terus secara turun-temurun. Dan akhirnya ini anak yang dalam rumah dia akan contoh di Bapak juga tuh. Oh kalau ibadat nanti suruh istri saja, tiru karena Bapak kan suruh mama. Ini beta giliran disuruh istri. Nah begitu. Kadang-kadang datang gereja juga begitu. Bapak hanya antar di sampai di gerbang situ, lalu pulang kembali. Mama yang masuk gereja. Dan seterusnya. Sampai-sampai pernah ada cerita bilang Bapak dan istri dong mati sama-sama, lalu di surga tuh. Sampai pintu surga, Simon Petrus bilang silakan ibu masuk ke dalam, karena selama hidup ibu selalu ke gereja rajin ibadah. Bapak tua mau masuk, saya suaminya, saya juga wajib masuk. Tidak bisa, karena Bapak biasanya antar di bukan gereja saja. Di ibadah jangan antar di rumah ibadat ya, keluarga itu lalu pulang. Nah sekarang juga begitu. Bapak hanya antar ibu sampai di surga, Bapak kembali ke neraka. Nah ini, jadi menyerahkan urusan rohani. Jadi lelah, alasannya karena lelah. Ya, situasi hidup kaum Bapak itu selalu punya alasan, aduh capek, lelah, ya. Tak percaya diri juga ya, dan seterusnya. Abaikan tanggung jawab. Kaum Bapak sering abaikan tanggung jawab. Nah, ini semua dari penelitian Michael Burian ini sudah membuktikan itu. Bukan hanya kaum Bapak di Kupang, tapi di seluruh dunia itu sama. Kaum Bapak di seluruh dunia itu sama. Di Jerman waktu saya ikut gereja-gereja di Jerman, kebanyakan juga yang ada perempuan, nenek-nenek hadir. Kaum Bapak hanya hadir ketika anak dibaptis atau di Sidi atau pada hari Natal. Itu penuh, gereja penuh. Tapi sehari-hari dong delegasikan tadi ya, mendelegasikan alat rohani kepada kaum ibu. Nah, kalau kita belajar apa yang tadi di firman Tuhan ini, maka sifat delegasi ini kita pangkas. Kenapa? Karena kita mau mewariskan iman yang baik kepada anak cucu kita. Jadi kita pangkas itu kita tunjukkan. Jadi kalau mama bilang, Bapak tunggu kau beta ibadah, sudah, mama itu bisa di rumah kita ibadah. Jadi kalau Bapak Bunga, Mama Pendeta bilang, ini beta mau ibadah, siap beta pimpin. Bapak Bunga ini biarkan pimpin saja. Sekali-sekali gitu ya, garatak dan Mama dia. Nah, yang berikut di slide yang berikut itu, saya mau menekankan tentang teladan iman. Menjadi teladan iman itu bukan berarti kaum Bapak harus sempurna seperti malaikat. Jadi kita kaum Bapak ini bukan orang sempurna, bukan malaikat.
Ada kekurangan, ada kelemahan, ada keterbatasan. Tapi yang paling penting di sini, kita harus mencoba untuk memulai, mengambil langkah pertama untuk memulai, supaya bisa jadi teladan iman. Mencoba memulai. Bapa yang baik bukan bapa yang tidak pernah jatuh, tapi bapa yang bangkit kembali, menggandeng keluarga menuju Tuhan. Kita punya kelemahan sebagai bapa, kita pernah jatuh dalam berbagai hal, dan Tuhan tahu semua rahasia kita sebagai bapa. Tapi Tuhan juga mau memakai kita untuk mewariskan iman sejati kepada keluarga kita, anak kita. Bagi banyak orang, termasuk juga bagi anak-anak, pada diri sang ayah terletak otoritas moral. Nah, ini seperti yang saya sudah bilang tadi. Ini penelitian dari Smith dan juga Adam Schick ya, mengungkapkan bahwa ayah memiliki pengaruh 2 kali lebih besar. Ini penelitian, hasil penelitian tahun 2021. Ayah memiliki pengaruh 2 kali lebih besar terhadap praktik religius anak dibanding ibu. Karena anak punya persepsi otoritas wibawa itu ada pada bapak, bukan pada ibu. Jadi kalau ayah tunjukkan sesuatu itu akan diikuti dengan sendiri. Kalau ibu mesti 2-3 kali baru itu, tapi kalau itu tidak ayah 1 kali bertindak, itu seluruh keluarga tadi. Karena itu tadi, menurut penelitian itu, bapak memiliki otoritas wibawa orang. Nah, keunggulan ini yang seharusnya Tuhan mau pakai kita untuk mewariskan iman pada generasi berikut. Nah, di slide yang berikut, kita memulai dari rumah kita masing-masing. Tak perlu sempurna ya, tapi kita hadir dan konsisten. Sesibuk apapun kita sebagai bapak harus memperhatikan anak-anak. Jadi bukan tugas mama untuk memperhatikan mereka saja. Bapak juga tanya besok makan ke belum. Pulang dari kantor itu langsung. Jangan pentingkan hobi duluan, tapi tanya besok makan ke belum. Apa yang dikerjakan di sekolah, di kampus. Jadi ada riset sosiologi agama, keteladanan lebih kuat daripada khotbah dan nasihat. Jadi bapak yang peduli, bapak yang tanya anak-anak, itu sebetulnya sudah satu tindakan kecil lebih daripada 1000 khotbah, 1000 nasihat. Rasa anak merasa bahwa ibu bapak peduli dengan dia, ibu bapak cinta dengan dia, ibu bapak punya keperhatian dan hidup, hadir, konsisten dan memberi teladan kecil. Hadir, konsisten dan memberi teladan. Dan itu mulai dari dalam rumah. Jadi di slide yang berikut itu saya mau mengajak lebih praktis lagi 3 praktik konkret agar bapak-bapak bisa menjadi teladan iman. Pertama itu hadir secara rohani. Jadi bapak hadir secara rohani. Dari penelitian dari Wheeler ya 2014, iman tidak diwariskan melalui kata-kata, tetapi melalui ritme hidup ya. Ulangan 6 sudah jelas, ritme hidup ya. Bangun tidur, semua. Duduk bersama, berjalan bersama, itu dimulai. Ada secara rohani ya, spiritual presence. Praktik rohani keluarga 5 menit sehari itu meningkatkan stabilitas spiritual remaja hingga 70%. Jadi 5 menit sehari kalau seorang bapak perhatikan anak laki-lakinya atau anak perempuan,
itu sudah mengurangi kenakalan remaja sekota. Satu kota itu sudah berhasil. Kalau 10 kaum bapak, kalau di sini 100 kaum bapak Marturia saja, perhatikan anak-anak, maka itu akan mempengaruhi tingkat kenakalan remaja di kota Kupang berkurang dan seterusnya. Penekanan para ahli ini jelas bahwa spiritual presence, kehadiran rohani, jauh lebih penting daripada kecakapan teologis, jauh daripada teori-teori ilmiah lainnya. Hanya cukup butuh kita hadir secara rohani bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Nah, apa yang perlu dilakukan? Pertama itu doa bersama. Jadi coba malam ini ajak anak-anak, keluarga, istri doa bersama keluarga 2-3 menit setiap malam. Saya ada bikin video motivasi itu. Setiap malam kita berdiri secara melingkar, bapak pegang tangan istri atau anak di sebelah, lalu sebut istri punya 2 kelebihan, terus sebut anak punya 2 kelebihan. Kita hanya sebut kelebihan-kelebihan mereka. Itu membuat mereka jadi bersemangat. Oh, hidup saya berarti. Oh, istri tahu bahwa dia ini berguna bagi hidup suami. Itu berdoa bersama sambil melingkar berpegang tangan. Ayah juga menyebut kelebihan anak-anak. Anak saya punya kelebihan ini. Mungkin dalam hidup sehari-hari kita hanya melihat anak punya kekurangan. Tapi sebetulnya kalau kita sadar baik-baik, setiap anak itu Tuhan kasih dia kelebihan. Dan itu kita, Bapak tidak pernah ucapkan secara nyata bagi anak-anak. Dan itu akan membuat mereka bangga. Bapak saya bisa tahu saya punya kelebihan. Dan disebut dalam doa. Berdoa bersama. Jadi berdoa bersama 2-3 menit ya, 3-5 menit setiap malam. Kalau susah, bisa 1 minggu sekali. Dilakukan 1 minggu sekali. Atau 2 minggu sekali. Atau 1 bulan sekali. Tapi paling tidak ini dilakukan secara sadar, secara sistematis. Ini kan sekaligus mewariskan iman. Kalau ke gereja, datang bersama istri dan anak-anak ke gereja. Jangan pergi sendiri. Kalau pergi sendiri nanti nona-nona rui, Bapak Aris masih bujang. Dia mulai lihat Bapak Aris ternyata masih bujang. Oke, Bapak Aris Yesus meninggal ya, tapi dia datang sendiri masuk akal. Tapi kalau Bapak Sintai datang sendiri, ini yang tidak masuk akal. Karena dia kan ada istri yang cantik, anak yang cantik-cantik juga. Gandeng dong sama-sama, duduk bersama, berdoa bersama. Yang ke gereja bersama ini sesuatu yang penting. Bila perlu pakai pakaian seragam bersama juga. Kalau saya punya istri ini, kalau dia ajak saya ke gereja, dia pakai baju apa, saya juga mesti pakai baju itu. Saya bukan takut istri, tapi saya mau membuat dia senang saja. Jadi saya juga ikut ya. Dia pakai baju apa, saya juga ikut. Rupanya enak juga kalau pakai seragam ya. Pakai seragam. Selain membuat istri bahagia, betul juga. Wih, bapak dan mama seragam ya. Buat kan bisa senang, terhibur juga. Nah, coba bapak-bapak minggu depan, hari Minggu ini nanti Mama Diana tolong lihat. Bapak-bapak datang gereja gandeng istri pesan. Gandeng anak saya. Coba. Kalau sudah ada cucu, boleh gandeng cucu juga. Gandeng cucu ke gereja. Itu hal yang menarik. Jadi pewarisan iman melalui teladan ini ya, kebersamaan. Hal yang sebetulnya kecil, tapi ini sudah pengertian ahli dong. Dosa melalui riset yang mendalam. Hal yang dilakukan bersama berulang-ulang itu akan menimbulkan rasa cinta. Baik suami pada bapak terhadap istri atau terhadap anak-anak, sebaliknya juga anak-anak dan istri terhadap bapak atau suami. Yang berikut menunjukkan iman lewat tindakan sehari-hari. Jujur dalam pekerjaan, tidak kasar di rumah, bertutur kata yang membangun. Bertutur kata yang membangun. Jadi kalau istri terlambat masak atau masak nasi kok angus, ya kita juga bapak-bapak juga harus pandai mengatur lidah ya.
kesabaran juga. Memang kita punya otoritas di lebih bawah. Kita masbarak sedikit, semua orang akan takut. Tapi coba mewujudkan iman dalam mengatur kata-kata. Nah ini juga yang penting, rekreasi bersama keluarga. Sebulan sekali perlu rekreasi bersama di pantai atau olahraga bersama. Jadi kalau ada anak-anak yang tinggal di Kupang sama-sama, ajak istri, ajak anak kita lari pagi keliling ini jalan ini kan cukup luas. Marturia beruntung karena punya jalan yang luas itu. Sampai di bundaran itu sudah masuk ke pagi. Olahraga bersama. Tidak perlu sampai taman nostalgia. Cukup di luar ruas jalan. Atau piknik bersama di pantai dekat-dekat. Tidak perlu mahal. Tapi kebersamaan dalam rekreasi itu juga membuat kita bisa mewariskan iman, membentuk keluarga lebih sehat, lebih bahagia. Nah, berikut bagaimana membangun komunikasi yang menyembuhkan. Jadi sebetulnya anak-anak kita atau istri kita juga sebetulnya mengalami tekanan sosial. Tekanan sosial dalam pergaulan dan relasi anak-anak sekolah. Ini bisa menimbulkan kerentanan. Jadi Brown di sini 2018 dia bilang peran ayah sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan. Jadi ketika kita anak masuk universitas, sebetulnya dia berada dalam masa krisis. Dari budaya di SMA sekarang dia mau masuk di budaya lebih tinggi universitas. Nah di sini menurut Brown peran ayah diperlukan untuk membuat anak-anak percaya diri masuk kampus. Jadi bisa belajar dan bisa berprestasi. Dan Gottman 2021 bilang kualitas hubungan ayah dan anak sangat dipengaruhi oleh gaya komunikasi positif, ya, seperti afirmasi, peneguhan, ya. Bukan instruksi atau perintah. Ucapan sederhana misalnya, Bapak bangga dengan kamu, Bapak bangga kamu susah, ya, kamu hebat. Hari ini kamu mendampingi pendeta, ya, menampilkan presentasi, kamu hebat susah. Itu keluar dari mulut saya membuat susah. Saya berharga di mata. Jadi ucapan-ucapan bilang Bapak bangga terhadap kamu, kamu hebat, kamu membuat Bapak bangga. Itu saja sudah membuat anak-anak terberkati, merasa dicintai, merasa disayang oleh Bapak. Nah, Bapak adalah suara pertama. Slide yang berikutnya. Bapak adalah suara pertama yang membentuk harga diri anak. Jadi pengaruh kata-kata dari Bapak itu sangat menentukan. Kalau ibu kurang, kalau dalam penelitian para kata-kata Bapak bisa menyembuhkan, menguatkan, menuntut. Menyembuhkan kalau dia ada disakiti oleh kawan-kawan di sekolah, dia Bapak ibu. Itu jangan khawatir, Bapak ada. Siapa yang mau bikin Bapak anak laki-laki atau anak perempuan? Di Bapak peradaban Bapak. Ya. Artinya kita sebagai pembela, mendengar itu saya anak bersamaan, menguatkan, menuntut. Tapi kata-kata dari seorang ayah juga bisa menyakiti atau meruntuhkan. Dia punya harga diri. Nah ini yang perlakuan Bapak baik terhadap perempuan atau laki-laki itu harus apa? Memberi penguatan. Papa bangga dengan kamu, kita bisa belajar sama-sama. Papa juga manusia yang bisa salah. Ini sikap-sikap rohani. Tadi Pak Fredman bilang, tadi sebetulnya saya pun hidup ini saya lebih banyak belajar dari kakak saya, Pak Fredman. Dia yang ajak saya untuk bisa mencatat, jago mencatat. Pertama dia poster, lama-lama ada poster benteng,
Lama-lama saya bisa mulai. Dan kedua bakal lain. Ya. Sebelum masa pendeta ya, waktu SMA itu kalau main catur, bakal lain mama langsung pernah ikut catur. Tapi kata Fred selalu punya uang, jadi esok jadi itu beli dong. Ya beli ketemu main. Nanti bakal lain deh, mama pelaku lagi catur dan seterusnya. Tapi waktu mulai sekolah pendeta, itu mungkin ya kalau menanggung diam-diam. Saya mau bikin panas lagi karena ini masa pendeta nah suka bosan-bosan bikin panas. Kan? Jadi pendeta mulai sadar, jadi tidak mau bikin marah kakak lagi. Jadi kita akhirnya bersayang. Dan lebih lucu, walaupun beta pendeta punya kerja, tapi kalau pergi di rumah, pulang dia selalu kasih duit. Jadi semestinya mes yang kecil yang dia sayang dia selalu kasih duit. Beta terima saja karena ini pemberian dari kakak. Walaupun saya ada kerja, ini kakak yang kasih jadi berapapun rupiah beta terima karena ini beta ingat masa kecil, ini kakak yang sayang. Jadi sikap yang sangat rohani ini kita bentuk ya. Kata-kata yang menguatkan, menyembuhkan ini kita latih. Ini betul latihan dan para ahli bilang latihan-latihan itu yang membentuk kita bisa menjadi pewaris iman yang baik. Dan orang Israel kenapa dong mati karena itu? Dong berlatih. Ulangan 6 itu latih dong jadi dong pulih begitu. Bukan lagi teori, tapi ritme, praktek itu. Jadi itu yang mungkin kita bisa lakukan ya di jemaat ini. Di slide yang berikut itu kita lihat bagaimana membantu kita mengambil keputusan dengan doa dan hikmat. Kadang-kadang kalau kita lihat ketemu anak kita bersifat reaktif. Padahal yang kita harus lakukan itu proaktif. Proaktif bukan reaktif. Jadi banyak keluarga berjalan tidak semestinya karena nilai-nilai dasar keluarga tidak pernah disepakati dan terbentuk. Kalau anak-anak buat salah, itu karena bapak dan mama sudah sepakat gendong dari awal. Mestinya ada kesepakatan. Yang cuci piring siapa? Itu sepakat. Yang sapu rumah siapa? Yang membersihkan, mencuci pakaian atau memasukkan pakaian di mesin cuci itu harus disepakati. Itu namanya proaktif. Kita menyiapkan kerangka kerja bersama keluarga. Jadi anak-anak diberi tanggung jawab sejak kecil. Jadi sebelum mereka berbuat salah, kita sudah beritahu mereka, ini tugasmu, ini hal yang kamu lakukan. Kalau pergi ke rumah teman, ingat pulang jam sekian. Sepadan. Pergi ke rumah teman 14 itu jam 10. Bapak tidak toleransi pulang jam 12, jam 1. Jadi sudah sepakat sejak awal. Ini komitmen bersama. Jangan dia pulang jam 2 kita ke Pokohabo ke dia. Terlambat. Dari awal kita tidak buat kesepakatan. Di sini ada kesepakatan. Jadi anak tahu ketika dia buat salah dia tahu bahwa dia melanggar kesepakatan. Dia bisa salah. Nah ini Stephen Covey ini seorang penulis hebat ya. Kepemimpinan keluarga itu harus berbasis nilai, bukan reaksi spontan. Berbasis nilai, artinya berbasis kesepakatan. Nilai-nilai yang bapak dan mama terapkan pada anak-anak yang sudah tahu. Ini nilai yang kamu pegang, ini yang harus kamu jalankan. Menurut Stephen Covey, kepemimpinan keluarga harus berbasis nilai, bukan reaksi spontan. Jadi bukan reaktif, tapi proaktif. Peran ayah untuk menuntun keluarga bukan dengan intuisi saja, tetapi dengan doa dan nilai. Doa dan nilai. Nah di slide berikut itu kita bisa lihat ya, bagaimana ketegasan berlawanan dengan masa bodoh. Pertama tegas ya kita lihat. Banyak keluarga juga membutuhkan ketegasan dan keputusan sang ayah terhadap persoalan tertentu. Tapi seringkali bapak masa bodoh karena pikir ini tugas mama. Jadi bapak tidak mau. Misalnya rapat komite di sekolah, tapi sudah mama yang pergi. Padahal sebetulnya itu harus tugas bapak. Mewakili keluarga untuk rapat.
bersama anak-anak itu boleh. Ketidakpedulian itu bisa memperparah situasi. Jadi bapak harus berani ambil keputusan untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Kita harus tampil, kita berani tampil. Tidak lagi seperti tadi, masalah rohani didelegasikan. Perugaman kita, orang harus berani mengambil keputusan. Dan keputusan yang benar adalah menjaga keadilan, kasih, kebenaran, dan nilai-nilai inti dari kerajaan. Nah ini keberanian kita, yang berani. Bapak-bapak itu berani. Dan keberanian itu harus diterapkan juga dalam hal ini menurut Bagaimana? Nah, di bagian yang berikut, di slide yang berikut itu, kepala keluarga yang berhikmat. Jadi papa itu adalah pemimpin keluarga, pemimpin yang berhikmat dan selalu bertanya, apakah keputusan saya ini membawa keluarga lebih dekat pada Tuhan atau tidak? Itu selalu bertanya. Setiap keputusan yang kita ambil sebagai bapak, apakah keputusan saya ini membuat istri lebih dekat dengan Tuhan, anak-anak lebih dekat dengan Tuhan, atau justru makin jauh? Berarti hikmat butuh keteladanan iman. Tampak dari apa? Dari cara mengelola ekonomi rumah tangga dan menyelesaikan konflik. Nah, banyak bapak-bapak yang terima gaji pegang doi sendiri, itu keliru. Ya, bapak-bapak yang terima gaji mau pegang doi kobo itu doi sendiri, itu sebetulnya dosa besar. Karena yang wajib pegang doi itu ibu-ibu. Dalam tradisi orang Rote misalnya, ibu-ibu yang pemegang lumbung. Kami meneliti baru-baru di Rote terkait umahada orang Rote, umahada Rote. Rumah Rote itu ada 3 tingkatan, 3 lantai. Lantai paling atas sampai mirip orang timur pun ada lumbung. Nah, yang boleh naik ke lumbung itu hanya ibu. Bapak-bapak memang pencari pekerjaan dan dia kumpulkan jagung, beras, semasa naik di lumbung. Tapi ibu-ibu yang bisa ambil. Jadi berarti mengelola ekonomi keluarga itu laki-laki harus serahkan ke ibu-ibu. Serahkan itu doi sepenuhnya. Tapi kadang-kadang kan kota bilang, kalau serahkan di mama tua semua, nanti dia mau beli ini, mesti minta lah itu dia. Tapi kota percaya saya, kota istri akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Ini kan hanya soal ego, kota. Karena kota percaya kota istri bisa. Coba bapak-bapak kalau serahkan istri pasti Tuhan lebih berkati lagi. Karena dalam amin tuh saja, amin ya, amin ya. Ya Bapak Bunga, kalau ada doi berapa serahkan semua di Mama Diana dan sambunyi sedikit pun. Karena mau sambunyi sampai mana pun akan cari sampai dapat. Dong Ali mencari itu. Beta pun doi itu kalau tak salah, pikir ini orang gimana? Mampu cari dapat. Itu pun pentaro di situ tuh. Berarti mata perempuan lebih tajam daripada mata laki-laki. Ingatan perempuan juga lebih tajam. Kalau begitu serahkan saja dulu yang kedua. Karena dulu lebih hebat. Nah, menyelesaikan konflik ini kita selesaikan dengan kepala tinggi, hati yang damai, tidak usah pakai suara kasar-kasar dan sebagainya. Lalu juga cara memprioritaskan pendidikan dan masa depan anak-anak. Kita harus sebagai bapak kita harus pentingkan masa depan anak-anak itu lebih penting. Sedapat mungkin kita berupaya untuk anak-anak kita sekolah dengan baik. Karena hanya pendidikan yang orang tidak bisa curi. Kalau kita punya harta, motor, mobil, orang bisa curi. Harta benda lain. Tapi kalau pendidikan yang kita wariskan, orang tidak bisa curi dari anak-anak kita. Itu harus jadi prioritas. Kepala keluarga yang berhikmat itu diharapkan begitu ya. Nah, ini ada di slide ini hanya kisah inspiratif saja
Jadi ada seorang bapak di Rote tiap malam duduk ya di pintu rumah dan baca Alkitab. Dan dia selalu pernah ajak ibu anak-anak untuk ya membaca Alkitab bersama. Tapi anak-anak tiap hari dia ibu bapak baca Alkitab. Dan satu hari ketika ayah sudah tua dan hampir tidak bisa melihat lagi, ibu anak-anak yang baca Alkitab pasti ibu bapak. Mereka membacakan, oh bapak butuh, oh bapak membaca sudah bapak dengar. Nah ini memberikan iman bukan tidak perlu kita nasihat panjang lebar, hanya tunjukkan contoh saja perilaku hidup ya kuncinya. Jadi ini gambar kunci di sini kita taruh kata perilaku hidup. Kuncinya mewariskan iman melalui tindakan perilaku hidup. Mengapa? Karena teladan itu tertanam diam-diam, bertumbuh perlahan, tapi berbuah seumur hidup. Ini penelitian dari Dolahid dan Marx itu tahun 2020 bahwa anak-anak tidak selalu ingat khotbah dari orang tua, nasihat dari orang tua, anak-anak tidak ingat. Tetapi mereka selalu mengingat apa yang orang tua lakukan tiap hari. Apa yang kita lakukan itu yang begitu. Nah ini mungkin bisa menjadi penolong bagi kita untuk menutup seminar ini. Pertama, saya mau menyimpulkan di sini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Averroes tahun 2015. Keluarga Kristen adalah komunitas pembentuk karakter dan ayah adalah penjaga integritas. Manusia dibentuk menurut Smith oleh arah kasih dan ayah yang menuntut arah itu. Jadi karena itu bapak-bapak yang ada di Marturia ini, mari coba kita hidup dengan benar apa yang kita sudah semua dengar dan kita meniru Yosua ya. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah pada Tuhan. Jadi di slide yang berikutnya ada ucapan terima kasih ya. Terima kasih untuk kita semua. Shalom. Terima kasih para narasumber. Kita kasih aplaus sekali lagi ya. Beberapa hal yang sudah dibagikan setelah saya amati, ternyata kalau seminar ini lebih bermanfaat kalau bicara tentang keluarga harus lengkap, ibu, bapak, dan anak. Itu baru disebut keluarga. Karena saya lihat di sini sudah ada banyak pergeseran. Minta maaf ya, mau mengajar bapak narasumber, tapi pergeserannya begini. Sehebat-hebatnya kita bapak, tapi menurut penelitian ras terkuat di muka bumi itu adalah ibu-ibu. Iya. Jadi makanya tadi kita sebelum seminar itu saya ada bicara dengan Bapak Om, Bapak Anda Puroga. Itu kita selalu mencari waktu atau kesempatan untuk parenting ya, kasih edukasi terhadap anak-anak. Karena saya lihat sekarang sudah bergeser kalau ibu yang bicara itu anak-anak selalu membantah. Karena seperti ada banyak pembicara yang mengatakan kalau ibu-ibu itu punya talenta yang cukup besar dalam berkata-kata. Kita hanya 7.000, mereka 3 kali kita 24.000. Jadi mereka punya kata-kata lebih banyak. Saya perhatikan juga dalam keluarga, kalau istri saya yang bicara, itu anak-anak punya satu penolakan karena mereka bicara terlalu banyak. Saya kasih contoh saja, minta maaf Bapak. Kalau ada piring jatuh dan kita dengar semua, kalau itu ibu yang kasih jatuh, dia akan siapa yang taruh piring di sini kalau jatuh kok hancur. Ini saya lihat pengalaman saya. Jadi dimaklumkan. Tapi coba kalau kita yang kasih jatuh piring bukan ibu, itu bisa 1 bulan Bapak dia ngomong terus itu ngomel.
Karena mereka ras terkuat itu, mereka ras terkuat. Minta maaf ada satu ibu di sini dan satu nona saja di sini. Jadi mereka punya karunia untuk berbicara itu sangat besar sekali. Jadi kalau lain kali kita seminar untuk keluarga, saya mohon supaya kalau bisa tampilkan ibu. Tadi istri saya mau ikut, katanya bilang Pak Simbo ada WA untuk dia bisa hadir. Tapi saya kasih tunjuk ini tema seminar. Bilang Bapak ini Ma ini khusus untuk ibu-ibu. Kita kasih satu mobil tadi lihat. Ya, jadi setelah kasih turun barang dari kerja dia mau ikut. Saya setelah Bapak omong juga saya rasa berdosa kalau tadi saya hadirkan dia di sini. Bagus sekali supaya dia juga ikut memahami ini. Karena untuk pembinaan segala-gala yang tadi Bapak bilang ada 3 itu, kalau tanpa peran ibu juga agak berat. Iya ya Bapak ya. Nah untuk itu supaya kita bisa berdiskusi, bisa sharing, kita bisa sharingnya. Ya, kita sharing, mungkin ada dalam bentuk pertanyaan. Kalau kesimpulan, Bapak bisa kesimpulan sendiri. Ya, jadi karena kalau kalau tadi yang Bapak bilang suami itu, karena memang ada istilah dalam suami itu adalah semua uang adalah milik istri. Begitu Bapak. Jadi istri uang memang kita betul ya, walaupun dalam pelaksanaan kita harus pandai-pandai untuk ya, karena kalau kita jalan-jalan ban picah, kita mesti pulang rumah lagi kalau minta uang di rumah baik pulang datang nggak ada baik itu kalau tidak apa. Lalu kalau acara juga harus makan juga bersama juga itu juga biasa di keluarga kesempatan. Gue susah karena istri saya pulang jam 5 dia bisa makan di kantin. Kalau saya tunggu jam 5 dia datang dia sudah bawa saya ke gede. Jadi sekarang susah juga. Kita mulai saja, kita diskusi saja.